Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 135. Melihat ekspresi Su Chen yang dingin dan jahat, wajah Black Widow menjadi pucat, dan dia menekan rasa takut di hatinya dan berkata, Su Chen, tidak heran seseorang ingin menghabiskan 10 juta untuk membeli nyawanya. Awalnya, aku tidak mengerti mengapa kamu menawarkan harga setinggi itu. Aku tidak pernah menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Aku meremehkanmu. Apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Waktuku terbatas. Aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memberitahumu siapa dalangnya, kalau tidak aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Hehe. Janda hitam menutupi dadanya dan berkata sambil mencibir. Su Chen, menurutmu hanya ini yang kumiliki. Lihat hadiah kedua yang telah kusiapkan untukmu. Setelah mengatakan itu, Black Widow mengeluarkan teriakan aneh, dan kemudian mendengar suara, whoosh. Beberapa pria kuat dengan otot besar dan pinggang bundar bergegas dari luar, dan mereka semua membawa senjata di tangan, membidik kepala Su Chen. Su Chen, pernahkah kamu melihatnya? Orang-orang ini semua adalah pembantu yang kubawa kembali dari luar negeri. Masing-masing dari mereka adalah master yang telah mengalami ratusan pertempuran. Selama kamu berani bergerak, mereka akan menghajarmu sampai mati. Saringan, kata janda hitam. Apakah ini sampah kartu trufmu? Sampah. Janda hitam tertawa dan berkata, Su Chen, aku tahu kamu sangat kuat. Jika kamu bertarung sendirian, orang-orang ini mungkin bukan lawanmu. Tapi apakah kamu buta? Apa kamu tidak melihat pistol di tangannya? Tekan saja tombolnya dengan lembut. Tarik pelatuknya dan kamu akan mati. Jika itu yang kamu pikirkan, cobalah. Su Chen berkata dengan tenang. Wajah Black Widow merinding, karena dari awal hingga akhir, Su Chen memberinya perasaan yang tidak terduga. Tanpa dasar, seperti jurang tak berujung. Namun tak lama kemudian, Black Widow menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Karena orang-orang ini semua telah diatur olehnya sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat Su Chen, dia tidak dapat menghilangkan peluru mereka, oleh karena itu, selama dia memberi perintah, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Memikirkan hal ini, sudut mulut Black Widow menunjukkan cibiran bangga dan berkata, Su Chen, kekuatan pribadimu cukup kuat, tapi kenapa, kamu masih akan mati di tangan janda hitamku hari ini? Haha, selamat tinggal. Saat kamu bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, jangan terlalu sombong. Dalam hal ini dunia, ada banyak orang yang tidak mampu kamu sakiti. Setelah mengatakan itu, Black Widow memberi perintah dan berkata kepada bawahannya. Tembak dan pukul dia hingga berkeping-keping. Setelah mendengar perintah Black Widow, beberapa orang menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bang bang bang. Serangkaian suara tembakan terdengar, dan ular api oranye merah menyembur keluar dari moncongnya dan menembak ke arah Su Chen. Namun, kejadian mengerikan terjadi. Semua peluru itu berhenti kurang dari setengah meter dari Su Chen. Ini seperti terhalang oleh dinding transparan dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Dibutakan. Janda hitam tercengang. Setelah lebih dari 10 tahun berkecimpung di industri ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Ya Tuhan. Orang China ini benar-benar bisa memblokir peluru. Dia hanyalah iblis. Oke, permainannya hampir selesai sekarang. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengerutkan kening, dan lusinan peluru mundur ke jalur aslinya dan menembak ke tubuh lawan. Ah! Jeritan datang, dan dalam sekejap, beberapa nyawa hilang di tangan Su Chen. Diam. Seluruh ruangan pribadi menjadi sunyi. Melihat mayat-mayat di tanah, jantung Black Widow hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Bahkan jika Su Chen tidak mengambil tindakan, dia akan ketakutan setengah mati. Dalam hatinya, dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Ini, apakah orang ini masih manusia? Tidak mengherankan kalau dia bisa memiliki cara ajaib seperti itu, bahkan jika dia dikatakan sebagai dewa. Tidak. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Black Widow berkata dengan keringat dingin, gurumu diculik olehku dan dimasukkan ke dalam SUV Land Rover di luar, tapi jangan khawatir, aku pasti tidak menyakitinya. Su Chen mengangguk, membenarkan bahwa Zhao Suya baik-baik saja, dan dia merasa lega. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu untuk membunuhku? Saya benar-benar tidak mengetahui hal ini. Kami adalah pembunuh di web gelap. Kami menghubungi pelanggan kami melalui telepon satelit, jadi saya benar-benar tidak tahu siapa majikannya. Tolong selamatkan nyawa saya. Setelah mengatakan itu, Black Widow segera melepas pakaiannya dan berkata dengan tergesa-gesa. Puan Su, jika kamu bersedia, aku bisa mengabdikan diriku padamu, selama kamu tidak membunuhku. Melihat Black Widow dengan merendahkan, Su Chen berkata dengan ringan. Aku tidak tertarik dengan tubuhmu, dan karena kamu tidak tahu siapa majikanmu, tidak ada gunanya mempertahankanmu. Tidak, jangan. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengulurkan tangan besarnya dan mencekik leher janda hitam itu. Suara, klik, dibunuh di tempat. Setelah berurusan dengan janda hitam, Su Chenyun berjalan keluar dengan tenang dan menemukan kendaraan off-road Land Rover diparkir di luar.
Dia membuka pintu dan menemukan bahwa Zhao Xuya sedang koma. Melihat Zhao Xuya baik-baik saja, Su Chen tidak terburu-buru, membawanya keluar, memasukkannya ke dalam mobilnya, dan kemudian berkendara menuju komunitas Jin Xiu Huacheng. Sekitar setengah jam kemudian, ketika mereka tiba di rumah, Su Chen menidurkan Zhao Xuya di tempat tidur. Setelah Zhao Xuya beres, Su Chen juga siap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Zhao Xuya tiba-tiba mendengar tangisan, lalu perlahan membuka matanya. Su Chen. Melihat orang yang berdiri di depannya, Zhao Xuya tiba-tiba melebarkan matanya dan berkata dengan panik. Aku tidak berbelanja, kenapa aku ada di rumah? Juga, Su Chen, kenapa kamu ada di sini? Kamu pingsan di jalan, dan aku kebetulan melihatmu, jadi aku membawamu kembali. Su Chen membuat alasan acak dan berkata. Jika dia mengetahui bahwa dia telah diculik, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Bab 136. Benarkah? Zhao Xuya bertanya dengan curiga. Sungguh, jangan terlalu banyak berpikir. Setelah mengatakan itu, Su Chen pergi tanpa menoleh ke belakang dan kembali ke Haitang Villa. Namun dalam perjalanan pulang, Su Chen terus memikirkan sebuah pertanyaan, siapa yang mengirim janda hitam untuk membunuhnya? Di seluruh provinsi Jiangnan, mungkin hanya ada sedikit orang yang mampu menghabiskan 10 juta untuk bunuh diri. Mungkin tidak sulit untuk mengetahui siapa pembunuhnya. Sepertinya Wei Changtian harus menyelidiki masalah ini. Su Chen berkata pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Su Chen tiba di Haitang Villa. Sesampainya di rumah, waktu sudah lewat jam 11 malam. Setelah kembali ke rumah, Su Chen menemukan bahwa Lin Ruohan jarang sibuk dengan urusannya sendiri di ruang kerja. Sebaliknya, dia mengenakan legging dan rompi olahraga serta melakukan yoga di rumah. Bentuk tubuh yang sempurna dan bokong yang gagah tentu menjadi pemandangan yang indah. Saudara Chen, kamu kembali. Melihat Su Chen, Lin Ruohan duduk dari matras yoga dan menyapa Su Chen. Kenapa kamu masih berlatih yoga jika kamu tidak tidur di tengah malam? Tidak akan berhasil jika aku tidak berlatih. Lin Ruohan menyentuh perutnya yang rata, menggembungkan pipinya dan berkata. Kamu mengajakku makan banyak makanan besar akhir-akhir ini, dan lemakku bertambah 3 kilogram. Aku perlu menurunkan berat badan ini. Tidak apa-apa untuk menguranginya, jika tidak, meskipun kamu memberiku sebuah villa, tidak ada yang berani menikahimu. Kebaikan. Lin Ruohan mendengar ada sesuatu yang salah dan mengerutkan kening dan berkata. Apa maksudmu kamu bilang aku gemuk? Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Saya. Lin Ruohan langsung memadamkan apinya. Aku bilang aku gemuk karena aku ingin kamu menghiburku. Siapa yang memintamu untuk memukulku? Aku masih bukan adikmu lagi. Tanpa jiwa. Dering, dering, dering. Saat keduanya bertengkar, ponsel Su Chen berdering di sakunya. Lin Ruohan melirik dengan rasa ingin tahu. Hei, saudara Chen, ini nomor dari Yanjing. Su Chen mengangguk. Meskipun tidak ada nama di sana, dia masih ingat nomornya. Ketika Su Chen mengangkat telepon, dia mendengar Mu Yunxi berkata dengan arogan di ujung sana. Su Chen, karena kamu meneriakiku di telepon terakhir kali, aku telah tiba di Linyang dan ingin berurusan denganmu. Tapi kamu beruntung hari ini dan aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Tapi aku ingin memberitahumu itu dari sekarang mulai sekarang, jangan khawatir tentang pertunangan antara keluargamu kami dan keluarga Sumu. Aku, Mu Yunxi, bukanlah seseorang yang bisa kamu panjat. Selanjutnya, saya memberitahu Anda hari ini bahwa pertunangan secara resmi dibatalkan. Saya telah menemukan orang yang saya cintai, dan Anda tidak akan memiliki kesempatan apapun di masa depan. Mendengar Mu Yunxi mengobrol tanpa henti di ujung telepon, Su Chen memasang ekspresi jijik di wajahnya. Kamu terlalu banyak berpikir, berhentilah bermimpi. Yah, Su Chen, awalnya aku berencana untuk melepaskanmu, tetapi kamu mencari kematian, jadi jangan salahkan aku. Jika kamu memiliki keberanian, kamu bisa keluar besok dan mari kita bicara tatap muka. Oke, beritahu aku tempatnya. Besok malam, restoran Huamei, jika kamu masih laki-laki, datanglah dan jangan biarkan aku, Mu Yunxi, meremehkanmu. Bah. Sebelum Mu Yunxi selesai berbicara, Lin Ruohan meraih telepon dan berkata dengan marah. Biar ku beritahu padamu Mu Yunxi, kamu tidak menyukaiku, kakak Chen, dan aku, kakak Chen, masih tidak menyukaimu. Jangan berpikir bahwa memiliki dua orang yang menyebalkan itu masalah besar. Bahkan jika semua wanita di dunia sudah mati, aku, saudara Chen, aku juga tidak akan menyukaimu. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan langsung menutup telepon, dadanya naik turun karena marah, membentuk pemandangan yang indah. Karena Su Chen dan Lin Ruohan adalah teman dekat dan tumbuh bersama, dia tahu sedikit tentang Mu Yunxi. Saat itu, Lin Ruohan masih muda dan belum mengerti apa artinya menikah dengan ujung jari. Namun setelah itu, saya mendengar dari orang lain bahwa Su Chen akan menikahi wanita lain dan tidak dapat menikahinya. Setelah mendengar berita tersebut, Lin Ruohan yang berusia 6 tahun menangis sepanjang siang dan malam. Bahkan biskuit beruang pun tidak mampu menenangkan hatinya yang terluka. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun, Lin Ruohan tidak pernah memiliki kesan yang baik terhadap wanita bernama Mu Yunxi. Saya selalu mengira dia adalah seorang penyihir tua, wanita jahat yang mencuri saudara laki-lakinya Chen. Oke,
Kenapa kamu begitu marah? Su Chen berkata dengan santai. Wanita itu sangat menjengkelkan. Dia mengandalkan kemampuan keluargamu untuk mendominasi di sini. Dia pikir dia siapa, Wu Zetian. Lin Ruohan mencubit pinggangnya, melihat ekspresinya, dia hampir mati gila. Melihat Lin Ruohan sangat marah, Su Chen menyentuh kepalanya dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum. Gadis bodoh, tidak ada gunanya marah pada seseorang yang tidak penting. Ini bukan pertanyaan apakah itu layak atau tidak. Bagi orang-orang seperti mereka, jika Anda tidak memberi mereka warna, Anda akan mengira dunia berputar di sekitar mereka. Oke, tenang, ini sudah larut, cepat kembali dan istirahat. Setelah mengatakan itu, Su Chen berjalan ke atas, bersiap untuk mandi dan pergi tidur. Setelah Lin Ruohan menutup telepon, Mu Yunxi di sisi lain tercengang. Itu bukan karena ucapan sinis Lin Ruohan, tapi karena dia merasa suara Su Chen sangat familiar, seolah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Mengapa suaranya terdengar sangat mirip dengan Dewa Mobil? Apakah itu imajinasiku? Kota Jinling, ibu kota provinsi Jiangnan, di Jin Samanor. Rumahnya sangat besar, sebesar lapangan sepak bola. Istana ini ditumbuhi tanaman hijau dan 1000 warna merah, serta terdapat sungai buatan yang mengelilingi seluruh istana. Sejauh mata memandang penuh dengan pemandangan alam yang semarak. Di antara pemandangan yang menyenangkan ini, yang paling menarik perhatian adalah bangunan 6 lantai yang sebanding dengan kastil. Dan inilah properti keluarga Wu, orang terkaya di Jiangnan. Bagaimana situasi di Linyang? Pembicaranya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an, mengenakan piyama beludru koral dengan mata emas. Pria di depanku bernama Wu Haojiang, dan dia adalah kepala keluarga Wu. Sejujurnya, janda hitam mengirim pesan 1 jam yang lalu, mengatakan bahwa umpan telah diambil. Dilihat dari waktunya, hasilnya akan segera terlihat, kata seorang pembantu rumah tangga berjas hitam. Oke, ada serangga yang muncul dan menghalangi. Butuh waktu paling cepat sebulan untuk membangun kembali pabrik farmasi yang hancur. Kerugian selama periode ini setidaknya 500 juta. Membunuhnya seperti ini sungguh murah. He meninggal. Wu Haojiang berkata dengan ekspresi dingin. Sungguh. Setelah itu, kirimkan berita kematian si pembunuh dan beritahu kamar dagang sila di negara Han bahwa mereka dapat melanjutkan operasinya. Bersambung.